Oke, kali ini kita masuk di bab bagaimana mengkonfigurasi switch ya di paket tracer. Yang pertama kita membangun topologi menggunakan kita ambil satu contoh switch. Kemudian kita ambil dua buah komputer. Nah, kali ini bagaimana cara mengkonfigurasi dasar dari perangkat switch di Cisco ya, di perangkat jenis Cisco. Oke. Sebelum lanjut kita hubungkan dulu dua buah in device ini, PC 0 dan PC 1. Kita masuk menggunakan kabel strike. Kita hubungkan dia dengan fast Ethernet. Diklik, kemudian pilih juga fast Ethernet. Nah, kemudian kita ambil lagi di PC 1, kita hubungkan dia ke fast Ethernet. Nah, seperti ini. Nah, agar pastikan bahwa semua indikator berwarna hijau seperti ini. Nah, jika terjadi seperti ini, Anda bisa klik fast forward ini supaya bisa menjadi hijau. Nah, seperti ini. Nah, untuk melakukan konfigurasi switch agar terbiasa kita membutuhkan satu buah laptop. Kemudian kita menggunakan kabel konsol ya. Kabel konsol itu yang warna biru ini. Kita klik lagi, ingat dihubungkan dengan port serial yaitu RS232. Diklik, kemudian hubungkan dia ke port konsol. Nah, seperti ini. Nah, untuk masuk ke konfigurasi dasar switch itu kita buka laptopnya, kemudian kita pilih desktop, kemudian pilih terminal. Nah, kemudian klik tombol OK. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah halaman command iOS dari switch yang kita remote yang ini ya. Oke. Nah, secara otomatis kita akan langsung masuk ke halaman user exec mode. Nah, kita bisa masuk ke privilege mode dengan mengetikkan perintah enable. Nah, seperti ini. Kita mengetikkan enable. Sekarang posisi sudah ada di privilege mode ya, user privilege mode. Nah, di user privilege mode ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Secara umum di sini berlaku perintah untuk melihat berbagai macam informasi yang ada di perangkat switch ya. Contoh, kita bisa melihat versi dari switch ini dengan mengetikkan perintah show version. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, versinya ini ya, WSC296024TTL ya. Oke. Kita juga bisa mengecek IP interface ya, atau IP interface yang ada di switch. Nah, kalau kita arahkan ke kursor, saya close dulu. Nah, ini ada banyak sekali portnya. Jadi ada di switch ini ada 24 port fast Ethernet, 2 interface Ethernet gigabit. Nah, itu bisa kita cek
Kembali kita masuk ke terminal. Nah, kita bisa cek dengan perintah show IP interface brief. Nah, ini akan kelihatan. Kita more saja. Nah, ini ada 24 fast Ethernet, ada 2 gigabit Ethernet. Nah, itu ada satu buah VLAN ya, atau SFV. Jadi VLAN secara default switch manageable itu sudah terset VLAN 1 ya. Jadi VLAN 1 ini jadi secara defaultnya ada ya. Jadi semua interface yang ada di dalam switch ini itu tergabung dalam grup SFV atau VLAN 1. Nah, kemudian kita juga bisa, karena switch itu bekerja ya dengan cara membroadcast dengan memanfaatkan alamat MAC address. Jadi kita bisa melihat MAC address table ya di user privilege ini. Nah, kita coba dengan perintah show MAC address table. Kita lihat. Nah, ini belum ada. Jadi MAC addressnya belum MAC address table-nya. Jadi di klien ini belum terdaftar di sini karena belum ada paket yang terkirim, belum terjadi yang namanya broadcast. Oke, sekarang kita coba mengkonfigurasi dasar dari switch ini. Nah, untuk melakukan konfigurasi kita harus masuk di global konfigurasi. Perintah config terminal. Enter. Nah, terlebih dahulu kita memberikan nama switch ini dengan perintah hostname SW1. Nah, jadi dari switch ini sudah berubah menjadi SW1. Nah, sekarang kita berikan alamat IP ke VLAN 1 kita ini. Nah, caranya kita masuk ke INT interface VLAN 1, enter. Nah, perhatikan dari config berubah menjadi config if. Berarti dari config ini kita dengan perintah interface VLAN 1 kita masuk ke sebuah interface. Nah, sekarang kita berada di dalam interface VLAN 1. Nah, sekarang kita membuat IP address. Masukkan perintahnya IP address. Contoh 192.168.1.1 spasi disambung dengan subnet max-nya 255.255.0. Nah, untuk mengaktifkan IP ini maka wajib kita harus menggunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Enter satu kali. Nah, untuk mengecek kembali apakah interface VLAN 1 itu sudah ada, maka kita kembali ke privilege mode dengan perintah N. Nah, enter satu kali, kita lihat lagi show IP interface brief. Oke, kita cek. Ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita akan membangun sebuah jaringan LAN misalnya. Jadi kita coba melakukan konfigurasi. Jadi switch ini akan menjadi satu network dengan PC 0 dan PC 1. Kita konfigurasi di PC 0 dulu. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, kita masukkan IP address versi 4-nya 192.168.1.2. Otomatis subnet max-nya oke ya. Kemudian kita masukkan lagi IP untuk PC 1 192.168.1.3. Tadi 2 ada ya. Oke. Kita pastikan IP-nya
Oke. Kita cek lagi. Oke, nah sekarang kita coba ping ke PC 0 dan PC 1. Kita buka PC 0, masuk ke command prompt. Kita coba ping ke PC 1. Nah, kebetulan PC 1 alamat IP-nya 192.168.1.3. Nah, ini sudah terhubung. Kita coba buka di switch-nya melalui laptop di terminal tadi. Kita cek kembali ARP table-nya ya, MAC address table-nya. Jadi show MAC address table. Nah, di sini kalau sudah melakukan aktivitas maka akan tercatat MAC address masing-masing klien. Nah, contoh di sini yang terhubung ke VA02, nah, VA02 itu dia menuju ke PC 1. Maka MAC address dari PC 1 ini, alamat mesinnya ini, sedangkan ini alamat PC 1 MAC addressnya seperti ini ya. Nah, kemudian PC 0 ya yang terhubung ke fast Ethernet 0 itu alamat mesinnya ini. Nah, oke. Nah, seperti itu. Kita coba lagi ke klien untuk apakah kita sudah terhubung dengan perangkat switch VLAN 1 maksud saya, ping 192.168.1.1. 1.1 itu merupakan IP dari VLAN 1 yang ada di perangkat switch. Dia akan timeout dan kemudian terhubung. Oke, sudah ya. Nah, jika ada informasi replay berarti sudah terhubung ya. Jadi switch sudah mendengarkan. Nah, untuk basic konfigurasi, nah ada beberapa perintah ya. Beberapa perintah yang ada di switch ya. Bisa dibaca di modulnya nanti. Oke. Jika ingin menyimpan konfigurasi ya, misalkan secara default ini konfigurasi ini itu belum tersimpan ya, masih tersimpan di RAM, belum masuk ke dalam ROM. Nah, untuk menyimpannya maka kita butuh perintah copy running config startup config. Maksudnya kita copy konfigurasi yang sedang berjalan saat ini dan akan dijalankan ulang ketika switch ini dijalankan ulang. Kemudian enter. Nah, selesai. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi kita itu bisa menggunakan perintah show running config ya. Kita coba. Show running config. Nah, inilah perintah yang kita lakukan sebelumnya. Nah, ini. Nah, sampai di sini dulu untuk materi konfigurasi dasar dari switch.